Muibi, Iya. malam ini kita cerita tentang tempat yang pasti sering kita lewatin sehari-hari. Kuburan. Tempat yang dari dulu, bahkan dari kita kecil tuh udah pasti identik sama yang namanya hantu atau pengalaman-pengalaman mistis. Iya. Kuburan emang tempat peristirahatan terakhir kita. Tapi gimana kalau ternyata orang-orang yang beristirahat di situ malah pengen hidup lagi? Hidup berdampingan sama kita-kita. Kali ini kita bakal bacain cerita-cerita horor pendengar Scary Things yang kaitannya sama kuburan. Binat, Hmm? gue bakal ceritain pengalaman horor tentang kuburan dari salah satu pendengar Scary Things ya. Oke. Dia ngirim cerita ke email kita sebut aja nama cewek ini Manda. Sebenarnya pengalaman Manda ini udah cukup lama, sekitar tahun 2017-an, waktu pas Manda tuh baru banget masuk SMA. Nah tapi di sekolah Manda yang ngalamin kejadian ini banyak banget, sampai bahkan Manda tuh sampai inget juga gitu loh pengalaman dia alamin waktu itu kayak gimana. Oke. Jadi Manda selama ini emang tinggalnya pindah-pindah karena harus ngikutin orang tuanya tuh dinas jadi tentara gitu. Kebetulan pas banget 2017, Manda tuh pindah lah ke kota Bandung, pas banget sama pembukaan pendaftaran SMA. Karena orang tuanya tuh kayak sibuk banget ngurusin berkas pindahan, persiapan Manda buat masuk SMA pun jadi gak keurus. Padahal pendaftaran SMA tuh pengen banget ditutup gitu, udah buru-buru nih. Nah ternyata bener aja Nat, Manda telah daftar SMA, hampir semua full SMA di Bandung, apalagi yang bagus-bagus. Akhirnya mau gak mau Manda harus masuk ke SMA yang ya udah yang buka aja gitu. Dapatlah nih salah satu sekolah pinggiran di Bandung, ini swasta gitu, masih buka nih pendaftaran. Padahal juga sebenarnya namanya atau nilainya Manda tuh sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman ya daripada dia nggak sekolah kan, akhirnya dia masuklah ke sana. Udah tuh Manda masuk sekolah di sana, kayak biasalah awal-awal anak SMA masuk, nyari kesibukan tuh dia ikut ekskul, daftar OSIS segala macam. Manda ngelakuin ini semua tuh sebenarnya kayak biar dia bisa dapet temen. Apalagi kan dia bukan orang asli Bandung, bukan orang Sunda. Jadi dia tuh gak segampang itu buat ngeblend sama orang gitu. Makanya nih dia mau masuk OSIS kayak gitu biar dapet temen. Nah niatnya buat dapet temen, tapi Manda malah dapat pengalaman horor di sekolahnya. Jadi biar kalian tahu, sekolahnya si Manda ini nih kayak terbilang tua banget lah dan udah kayak gak keurus. Letaknya juga sebenarnya di macem kayak komplek tentara. Di sisi paling belakang berbatasan sama wilayah kampung luar, plus ada makam warga Nat. Gak gitu gede sih, cuma 150 meter doang, tapi kayak ya beneran sebelahan sama sekolahnya gitu. Daerah juga kebetulan sepi. Kalau malam juga pintu di portal biar gak ada orang asing yang lewat. Karena ternyata emang jalan gitu tuh suka ada maling gitu banyak. Jadi sepi lah emang jalanannya kan. Nah masuk ke cerita si Manda. Jadi di kelas 10 tuh Manda ikut OSIS, sampai akhirnya dia ikut LDKS. Nah di akhir LDKS ya kayak biasalah, ada satu mata acara nginep di sekolah dan ada jerit malamnya tuh di malam-malam itu. Sebenarnya Manda udah tahu tuh tentang acara jerit malam ini, tapi dia mikirnya cuek aja gitu. Sampai akhirnya bener, malam itu beneran ada jerit malam. Jadi biar pada nggak takut, senior-seniornya Manda tuh kayak nyuruh anak-anak OSIS baru ini buat sholat dulu isoma gitu pas maghrib. Manda inget banget tuh waktu pas teman-temannya pada sholat, dia nggak sholat, tapi dia malah jajan cemilan di luar kelas gitu, di luar sekolah. Dia jajan di warung pas banget maghrib. Manda buru-buru tuh karena emang 5 menit lagi udah waktu yang ngumpul. Tapi pas Manda lari mau masuk ke depan pagar sekolahnya dia, gerbang sekolahnya dia langsung stop diem gitu Nat. Karena dia ngelihat, dia yakin banget dia ngeliat ada kayak cewek gitu pakai seragam OSIS yang mirip sama sekolahnya, lagi berdiri sendirian ngebelakangin dia tepat di pintu masuk kuburan. Nah di situ Manda mikir kayak ini anak ngapain? Apalagi Manda tuh denger kalau senior-seniornya dia tuh udah niupin peluit gitu. Ya harusnya si cewek ini juga denger dong. Nah Manda akhirnya mau nyamperin cewek ini, karena Manda mikir kayak takutnya cewek ini tuh temennya dia, dan dia itu gak denger ada peluit dari si seniornya. Tapi ternyata Nat, pas dipanggil-panggil sama Manda, cewek ini tuh bener-bener kayak cuman berdiri diem kaku, badannya gak gerak,
Dan yang gerak cuma lehernya doang, tapi lehernya kayak patah-patah gitu. Hah? Kayak gak ada tulangnya gitu loh. Nah sintingnya lagi, Manda ngeliat kalau bagian rambut belakang dia tuh kayak kena angin sepoi-sepoi gitu kan. Jadi kayak gerak-gerak dikit gitu tuh bagian belakang kepalanya dia. Nah rambutnya udah mulai kesibak-sibak kayak gitu. Dan Manda ngeliat jelas banget Nat, pas rambutnya si cewek ini kesibak-sibak, Manda bisa ngeliat ada mulut. Padahal Manda yakin banget kalau si cewek ini tuh posisinya tuh ngebelakangin dia. Tapi ternyata badan dia emang ngebelakangin Manda, tapi kepala dia muter ke arah Manda. Wah gila. Gila kan? Manda tuh langsung lah tuh buru-buru cabut dari sana. Dia langsung lari masuk ke sekolahnya. Dan di dalam sekolah bener dia dibentak sama kakak kelasnya karena udah telat gitu disuruh masuk kan. Nah habis itu barulah nih momen dilemanya si Manda. Manda jadi mulai kepikiran soal acara jerit malamnya. Jujur sebenarnya dia pengen banget balik. Cuman karena dia mikir kayak dia gak tahu jalanan sana, komplek tentara nih kayak gimana, akhirnya ya mau gak mau Manda harus ngeberesin semua acara sampai selesai lah. Plus juga dia gak punya temen gitu di sana kan. Udah lah akhirnya Manda coba fokus buat ngedengerin penjelasan dari kakak kelasnya perihal si alur jerit malam ini, sekalian plus rute-rutenya juga. Rutenya itu tuh pokoknya harus ngelilingin sekolah, dimulai dari aula, terus masuk ke lorong dalam gedung sampai ke lantai 2, lantai kelas 11 sama 12 tuh. Terus ujungnya harus ngelewatin kantin yang tembus parkiran motor yang kebetulan temboknya tuh emang batasan persis sama jalan depan kuburan. Nah katanya sih di setiap jalur yang dilewatin harus ada kayak semacam kuis yang harus dikerjain. Manda inget tuh kata-kata kakak kelasnya. Di setiap pos pasti ada kakak kelas yang jaga. Pakaiannya pokoknya sesuaiin sama kuis. Jadi kayak misalnya nih ada pos kesehatan pakai baju PMR pasti tuh kakaknya. Atau misalnya lagi pos olahraga, baju olahraga segala macam gitulah. Oke. Intinya kata kakak OSISnya jangan sampai keluar jalur, karena siapapun yang keluar jalur itu udah bukan tanggung jawab panitia lagi. Udah tuh singkat cerita jalan satu-satu beres sampai akhirnya Manda nih giliran dia. Jam 11 malam nih dia dapatnya. Dia coba positive thinking aja, dia mikir kayak jangan dilihat gitu kalau misalnya ada setan segala macam. Atau dia juga bakal mikir kayak kalau dia lihat cewek tadi apa mungkin itu kakak seniornya ya lagi nakut-nakutin dia gitu. Akhirnya Manda jalan tuh dari satu pos ke pos lain. Sekolah tuh sengaja emang matiin lampu biar gelap, jadi peserta cuma bisa jalan pakai korek api gitu buat penerangan. Di sepanjang ruangan yang dia lewatin ya kayak biasa lah, kayak ada senior-senior jadi setan gitu, kayak nakut-nakutin ala-ala gitu. Nah sebenarnya Manda tuh nggak begitu takut sama acara beginian karena dia udah tahu kalau ya ada jerit malam emang kayak gini gitu kan, setannya juga buat-buatan. Tapi lo tahu Nat, malam itu justru Manda jadi salah satu peserta LDKS yang paling takut, paling histeris, dan paling teriak-teriak. Bukan karena kakak kelasnya, tapi karena setiap ruangan yang emang diplotting sama kakak kelas itu, si Manda ngeliat sosok cewek pakai baju OSIS yang dia lihat di depan pagar sekolahnya, yang kepalanya kebalik itu loh. Iya. Di setiap kelas. Di setiap kelas. Gila. Dengan postur yang sama, ngadep belakang nih cewek, patah-patah gitu lehernya, sama bagian belakang rambut itu kayak berhembus-hembus gitu. Dan dia ngeliat emang kepalanya kebalik 180 derajat kayak gitu. Manda ngeliat tuh, dia dikagetin tuh sama si sosok kepala cewek ini lagi ada di lorong lantai 2 gitu. Dia coba ngintip ke arah samping pas ngelewatin, dan ternyata Manda ngeliat jelas banget Nat, kalau sosok ini tuh gak melayang, tapi badannya emang tinggi dari lantai 1 ke lantai 2. Wah anjing. Bener-bener setinggi itu dia ngeliat gitu. Manda lari lah tuh, dia teriak-teriak. Semua pos yang harusnya dia harus kerjain dilewatin sama dia. Yang penting dia mikirnya kayak, yang penting gue nyampe rumah lah, gue gak mau jadi OSIS daripada gue dihantuin gitu kan. Tapi ternyata Manda lari buru-buru tuh gak ngebantu sama sekali Nat. Kan tadi seniornya bilang kan, dia harus ngeberesin semua kuisnya, karena kalau belum gak bakal kebuka pintu keluarnya. Sebenarnya ada pintu satu lagi kayak pintu seng gitu buat keluar jalanan ke tempat parkir. Tapi seingat Manda, pintu itu tuh ditutup kayu. Tapi di malam itu Manda ngeliat kayak pintunya kok udah kebuka gitu. Manda yang kepikirannya kayak pengen cabut dari sekolah itu akhirnya buru-buru lah keluar dari sana aja gitu. Dia mikir kayak, wah apa mungkin emang ini pintunya buat keluar gitu sebenarnya. Manda lari kencang banget terus kayak brak gitu tiba-tiba. Manda tuh beneran kayak dihipnotis gitu Nat. Dia gak sadar apa-apa. Yang dia inget pokoknya, katanya pas dia buka pintu, dia tuh langsung dihadapin sama pintu kuburan. Padahal aslinya tuh juga masih dibatasin sama jalanan aspal gitu. Oke.
Jadi si pintu kuburannya itu jadi kayak gapura simpel gitulah, yang di atas ada seng. Nah Manda tuh cuman kaku di situ. Dia ngeliat kayak kuburan-kuburan tuh gelap, rumputnya tinggi-tinggi. Sampai tiba-tiba dia tuh denger ada suara seng karatan keinjak gitu kayak krek 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 gitu. Aduh. Manda pelan-pelan ngintip ke atas dan ternyata suara krek 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 itu tuh suara si sosok cewek yang pakai baju OSIS itu. Hah? Sosok itu badannya udah kebalik, tapi badannya kayak masih duduk di atas seng tadi. Tangannya nyengker pinggiran seng kuat banget gitu. Dan untuk pertama kalinya sosok itu tuh nyibakin rambut belakang kepalanya dia. Dan Manda akhirnya bisa ngeliat jelas banget Bihnat. Mukanya tuh udah gak lengkap, bau anyir, bau darah banget. Hidungnya tuh udah bolong segala macam. Pokoknya kayak muka cewek tapi hancur, kebayangan lo kayak gitu. Serem banget. Dan gak lama dari situ Manda papasan sama sosok itu. Dan tiba-tiba sosok itu tuh neriakin ke kuping Manda bilang kayak, jalan dek gitu. Nah chaosnya Manda abis itu udah gak inget apa-apa. Bangun-bangun Manda udah di aula dikerubungin sama kakak-kakak kelasnya. Nah kata kakak kelasnya, Manda tuh jatuh persis di depan kuburan karena gak ngeliat jalan. Manda trauma banget Bihnat sama kejadian itu. Nah ternyata kenapa daerah SMA itu tuh kalau malam sepi dan portal jalanan itu tuh yang tadi kayak gue bilang, karena sering banget ada orang yang ngalamin kejadian yang sama kayak Manda. Kebanyakan dari mereka yang ngeliat si sosok cewek ini itu tuh orang yang bukan asli sana. Jadi mungkin bisa dibilang kayak sosok ini tuh emang dalam tanda kutip ya nyambut orang-orang baru gitu. Dan setelah hari itu, bahkan sampai sekarang Manda udah gak mau ngelewatin jalanan SMA-nya. Bahkan kalau misal emang harus ngelewatin komplek belakang situ, dia lebih milih muter daripada dia harus ketemu sama si sosok itu lagi. Iya sih bener Muy. Gue juga jadi Manda pasti bakal keinget seumur hidup sih. Bener-bener diteror terus-terusan semalaman kan sama sosok itu. Iya apalagi dia siswa baru gitu kan. Ada gila-gilanya sih sekolah samping kuburan ya berarti ya. Iya. Dan kayaknya gak cuma satu sekolah itu doang tuh. Mesti ada beberapa sekolah yang memang kayaknya sih ya di samping sekolah itu ada kuburan. Apakah memang sekolah lain tuh juga bakal kayak gitu ya? Muy Bi, sama kayak Camuy, gue juga dapetin cerita ini dari salah satu pendengar Scary Things. Kita sebut aja namanya Reva. Reva nih mau cerita tentang pengalaman yang dia dapetin dari salah satu pengurus atau tukang gali kubur di salah satu daerah di Jawa Tengah. Yang kebetulan si tukang gali kubur ini tuh juga ikut ngurusin makam keluarganya dia atau orang tuanya dia. Namanya Mas Kirno. Sebenarnya si Reva ini tuh gak terlalu deket sama si Mas Kirno ini. Cuma si Mas Kirno ini tuh jadi semacam tukang gali kubur penanggung jawab di kafling orang tuanya dia. Orang tuanya si Reva ini meninggal tahun 2019. Dan pas tahun 2023 awal, pas si Reva terakhir ke sana, tiba-tiba tuh samping makam orang tuanya tuh udah keisi makam yang kayak lebih baru gitulah dari makam orang tuanya. Tapi anehnya kondisi makamnya ini tuh beneran kayak udah terbengkalai banget, kayak udah banyak gundukan tanah gitu, kayak gak kerawat. Nah karena ini nih, akhirnya si Reva ngajak ngobrol si Mas Kirno. Dan di sini tuh Mas Kirno baru cerita ada pengalaman dan kejadian-kejadian aneh semenjak makam baru ini tuh ada. Jadi makam ini tuh baru ada sekitar pertengahan tahun 2021. Isinya tuh bapak-bapak dan meninggal di momen COVID. Kalau gak salah tuh namanya Pak Teguh. Sebenarnya sih ini kasihan karena dia tuh hidupnya sendirian, terus anak-anaknya tuh kebetulan lagi ngerantau. Dan karena ada PSBB, jadi bahkan pas bapak ini meninggal gak ada anak yang nyamperin. Bahkan yang makamin juga gak ada anak-anaknya. Mas Kirno di sini juga gak tahu si anak-anaknya ini tuh sebenarnya tahu kalau bapaknya meninggal atau enggak. Dan kalau diingat dulu pas zaman-zaman COVID, semuanya kan emang dibatasin. Bahkan sampai pemakaman tuh juga dibatasin. Nah si Mas Kirno ini ingat persis nih kalau jenazahnya Pak Teguh tuh waktu itu emang gak dimandiin kayak jenazah pada umumnya gitu loh. Karena waktu itu kan pas lagi COVID kan. Terus udah tuh di hari itu Mas Kirno cuma bantu buat ngegali kuburannya doang.
Jadi dulu hampir 1 sampai 2 minggu tuh Mas Kirno sering kayak sengaja jalan keliling daerah situ buat ngecek ada yang keluarga yang datang atau enggak. Tapi ternyata emang gak ada yang jengukin sama sekali. Di sini nggak ada yang aneh. Sampai satu hari Mas Kirno nih kebetulan kayak punya semacam saung atau rumah gubuk gitu di tengah pemakaman buat dia istirahat. Nah sore-sore pas Mas Kirno lagi tidur, tiba-tiba tuh kayak ada suara tetesan air gitu. Di situ Mas Kirno tuh ngerasa ada air yang netes di pipinya dia. Akhirnya dia ngebuka matanya nih pelan-pelan. Di situ Mas Kirno tuh kaget banget. Katanya dia tuh ngelihat pas banget di atasnya dia ada sosok bapak-bapak tua yang lagi tiduran seimbang gitu di atasnya dia, di atas bambu penyangga gentengnya itu. Terus kayak lagi nangis netesin air mata bener-bener di pipinya Mas Kirno. Di situ Mas Kirno langsung teriak-teriak dan dia langsung kebangun tuh dari tidurnya. Pokoknya semua yang dia lihat barusan tuh untungnya cuma mimpi doang, tapi bener-bener kayak beneran tuh rasanya. Di situ Mas Kirno langsung cabut karena itu kondisinya udah hujan, dia pakai jas hujan terus lari keluar gubuk buat keliling makam. Udah tuh pas si Mas Kirno ini keliling-keliling makam buat ngecekin satu-satu, karena dia tuh mikir takutnya ada yang jeblos kan karena makam-makam baru. Tapi untungnya di situ aman-aman aja tuh. Mas Kirno balik lagi lah ke gubuknya. Terus pas dia mau balik, tiba-tiba dia tuh berhenti karena tuh dia nyium kayak ada bau gak enak gitu. Kalau kata Mas Kirno, itu tuh kayak bau orang yang udah lama gak mandi. Mas Kirno akhirnya gak jadi balik ke gubuk. Terus dia mau nyari sumber baunya aja. Takutnya kayak ada bangkai hewan yang mati gitu di makam. Keliling lagi lah dia ngikutin baunya. Ternyata pas dia cium lagi, arah baunya itu tuh ada di makamnya Pak Teguh ini, makam baru itu. Dan yang bikin kagetnya, si Mas Kirno itu kan tadi udah ngelilingin pemakaman kan, gak ada yang kenapa-napa. Tapi si makamnya Pak Teguh nih tanahnya kayak ambles gitu, turun gitu loh dari permukaan. Terus di sekitarnya tuh udah kayak full tenggelam gitu. Mau gak mau di situ Mas Kirno langsung nyoba buat ngebuang atau ngurangin airnya kan. Takutnya malah makin dalam sampai bawah terus jadi ngerusak makamnya. Akhirnya sambil nutup hidung pakai kaosnya dia, Mas Kirno tuh nyoba buat ngebuang air ke tanah sebelahnya. Di situ Mas Kirno inget banget, hari itu tuh hujan deras dan di kafling area makam lain tuh sepi dari tukang gali kubur. Makanya dia gak bisa minta bantuan teman-temannya. Dan pas dia masih gali, bukannya malah dikit airnya, tapi airnya tuh sama, jumlahnya malah gak berkurang sama sekali. Di situ satu badannya Mas Kirno tuh udah kotor sama tanah. Dan tiba-tiba kenceng banget dari belakang tuh Mas Kirno kayak ngedenger ada suara bapak-bapak ngomong, "Pakpung Mas." Ini tuh kayak kalau pakai bahasa Jawa tuh artinya mandi Mas. Mas Kirno ngejawab tuh di situ pakai bahasa Indonesia, "Enggak Pak, ini saya lagi." Terus di situ Mas Kirno langsung diem, megang cangkul. Pokoknya dia deg-degan banget. Dan pas dia balik badan, dia tuh ngelihat sekeliling bener-bener kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ dia bener-bener merinding banget ketakutan. Dan pas dia ngelihat ke arah musola kecil yang ada di tengah pemakaman, di situ tuh tiba-tiba pintunya langsung kebuka kenceng kayak dar. Dan di atas meja pemandian jenazahnya, di situ Mas Kirno tuh ngelihat dari kejauhan kayak ada bapak-bapak tiduran sambil senyum gitu ke dia, kayak ngajak dia buat mampir. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian aneh setelah hari itu. Semuanya tuh bener-bener kayak berhubungan banget. Sama-sama kayak ngarahin ke tempat pemandian jenazah di tengah pemakaman itu, si musola itu. Sampai suatu hari ada kejadian lagi. Kondisinya tuh sama, abis hujan badai juga. Jadi Mas Kirno belum bisa balik ke rumahnya. Dia nunggu reda dulu tuh. Udah tuh sekitar jam 9 sampai 10 malam, Mas Kirno tuh siap-siap buat pulang ke rumah. Kebetulan kalau dari gubuk itu mau keluar ke jalan raya tuh emang agak keliling pemakaman. Akhirnya sambil dia jalan ngelilingin pemakaman, gak ada apa-apa tuh. Nah tapi malam ini tuh gak tahu kenapa emang lagi apa satu gimana, si Mas Kirno nih ngerasa udah jalan ngelilingin makam kayak keputar-putar terus sampai 2-3 kali, gak keluar-keluar ke jalan raya. Ujung-ujungnya dia malah diarahin buat berhenti di makam Pak Teguh lagi. Dan di situ makam Pak Teguh tuh emang lagi gak ambles di hari itu. Tapi Mas Kirno tuh kaget banget kenapa jadi berantakan tiba-tiba. Yang Mas Kirno lihat di malam itu, dari makam Pak Teguh tuh kayak ada jejak kaki yang gak berbentuk gitu. Kayak jalan ngejauh dari makamnya Pak Teguh itu. Mas Kirno tuh di situ takut kalau ada orang asing masuk. Terus dia tuh akhirnya ngikutin lah jejak kakinya. Dia ngelihat ke bawah, terus dia fokus ngikutin jejak kakinya. Terus tiba-tiba tuh hilang jejak kakinya.
Dan ternyata jejak kakinya tuh hilang di depan kayak semacam toilet umum gitu di daerah pemakaman yang pas banget sebelum pintu keluar ke jalan raya. Di situ pas Mas Kirno ngeliat pandangannya ke pintu, kelihatan banget dari kayak jendela atas tuh ada bayangan orang, tapi gede banget sampai ke atap. Terus tiba-tiba kayak ada suara air biur 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 kayak dari gayung gitu kedengeran, orang kayak lagi mandi gitu. Tapi pintu kamar mandinya tuh kayak kedobrak-dobrak dari dalam gitu. Di situ Mas Kirno langsung lari, dia takut banget dan untung udah di depan pintu jalan raya kan. Di situ Mas Kirno tuh cerita, di sepanjang jalan itu dia tuh lari sambil teriak-teriak baca doa. Soalnya jalanan jam segitu tuh emang udah sepi banget. Dan dari kejadian-kejadian itu, Mas Kirno tuh akhirnya nyimpulin dan percaya kalau semua ini tuh kejadian gara-gara tuh Pak Teguh tuh gak dimakamin secara layak atau sesuai syarat gitu loh, yang harus dimandiin dulu. Bahkan Mas Kirno tuh juga yakin mungkin si sosok almarhum Pak Teguh ini tuh pengen banget meninggalnya tuh diketahuin sama anak-anaknya atau dimandiin sama anak-anaknya. Dan sejak saat itu si Pak Kirno tuh jadi rutin ngebersihin makamnya Pak Teguh. Dan gak tahu kenapa setelah dia rutin bersihin makamnya Pak Teguh, dia tuh udah gak pernah dapat kejadian-kejadian aneh lagi. Berarti Pak Teguh kenapa ngegangguin penjaga kuburan ini ya biar dibersihin gitu kan? Iya, biar makamnya tuh dibersihin. Dan karena kan dia juga gak dimandiin gitu kan Muy. Mungkin dia ngerasa gak bersih aja kali untuk dia pulang ke peristirahatan terakhirnya dia. Tapi sedih juga dan nyusahin sih hitungannya ya. Maksud gue kalau emang beneran dia tuh dalam tanda kutip arwahnya penasaran karena dia itu kuburan yang gak dibersihin, karena tidak dikuburkan secara layak, ya kasihan Pak Kirno ya. Iya. Kasihan Pak Kirno sih yang jadi repot gitu buat ngurusin kuburannya. Gue mau bacain cerita yang ini gue dapetin dari Said ya namanya. Jadi sebelumnya Said bilang thank you banget kalau misalkan ceritanya bisa dibacain. Salam kenal, namanya Said. Dia ini orang asli Kudus tapi sekarang domisilinya di Jogja. Nah, kesibukan dia sekarang lagi nyiapin persiapan untuk S2 sekalian ngurusin pondok pesantren kecil-kecilan di situ. Nah, dari lulus SMP sampai kuliah S1, emang Said ini mutusin buat merantau masuk ke pondok pesantren. Bahkan pas kuliah, dia juga nggak ngekos, tapi tinggal di pondok pesantren itu. Nah, buat yang belum tahu nih ya, pondok pesantren yang dimaksud sama si Said ini emang beneran buat ngaji dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi bukan kayak pondok pesantren sekolah formal gitu. Oke. Nah, Said ini ngerasa nyaman dan senang banget buat tinggal di pondok pesantren karena temennya jadi banyak banget di situ. Selain dapat teman, di sana dia juga dapat banyak banget pengalaman yang sebelumnya dia belum pernah rasain. Sesimpel ikut acara sholawat, rame-rame, sampai rutin ziarah ke makam-makam para kiai. Nah, kedengarannya emang normal-normal aja, biasa-biasa aja. Tapi ada satu pengalaman yang sebenarnya Said itu nggak tahu ini benar atau enggak. Dan ini pengalaman si Said tentang dia ziarah ke makam kiai dini hari sendirian. Oke. Jadi seperti anak-anak pondok pesantren pada umumnya, Moy, di beberapa hari tertentu mereka ini emang sering ngelakuin yang namanya sowan atau nyekar. Yang mana sowan atau nyekarnya ini ke makam-makam kiai. Oke. Cuman perlu digarisbawahin ya, di sana tuh mereka bukan berdoa ke kiai untuk minta apa, kekayaan, kesejahteraan, rezeki gitu, bukan. Tapi ziarah itu emang buat kayak pelarian aja buat mereka. Jadi kalau misalkan capek, kesel, mereka ziarah. Doa aja di sana duduk gitu. Nah, mungkin lu pada juga tahu, biasanya kalau di daerah-daerah tertentu, ziarah tuh bisa sampai serame itu. Pemakaman sampai full dan kuburan tuh rasanya kayak udah tempat wisata aja gitu loh. Oke. Nah, karena itu juga, dan kebetulan pas itu kalau pagi sampai sore, Said ini juga kuliah. Jadi Said ini mutusin buat rutin ziarah itu di malam hari. Karena siang sama sorenya nggak bisa kan. Jadi biasanya tuh dia baru berangkat sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Pas banget pasti nggak ada orang lain tuh ziarah di pemakaman.
Nah selain gak ada orang lain yang ziarah, sebenarnya gak ada teman juga yang mau nemenin Said karena udah malam kan. Dan buat dia sebenarnya hal itu biasa aja. Soalnya sebelumnya pas dia mondok di SMA, itu kebetulan mes tempat Said tinggal itu semacam kayak di areal makam kiai. Jadi ya menurut dia itu hal yang biasa aja, gak nyeremin sama sekali gitu. Dan gak pernah kejadian apa-apa. Nah cuman anehnya ada satu hari nih Nat, Moy, Said itu berangkat ziarah ke makam gitu ya. Itu sekitar jam 11 malam. Karena jaraknya gak begitu dekat, jadi dia tuh baru nyampe ke makam itu sekitar dini hari jam 12:30. Seperti biasa dari luar tuh kelihatannya sepi banget. Gak ada kendaraan ala-ala peziarah lah pokoknya ya. Karena udah malam kan, 12:30 malam gitu ya, tengah malam. Dia nyampe, parkirin motor, terus jalan masuk ke dalam makam sambil bilang Assalamualaikum. Dan ada yang jawab. Suaranya kayak sayu terus campur sama angin gitu, tapi kedengeran banget menurut Said ya. Kedengeran kayak ada yang ngejawab Waalaikumsalam gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal nggak ada siapa-siapa. Wow. Kosong gitu. Ya udahlah, Said jalan aja tuh masuk ke dalam. Lagian dia ngeliat kalau memang nggak ada siapa-siapa juga di situ. Said duduklah di semacam pendopo kecil yang emang khusus buat peziarah tuh baca doa sama baca Quran. Nah karena dia sedikit banyak hafal sama doa yang mau dia baca, jadi dia suka sambil merem gitu ngebacanya, biar lebih khusyuk lah. Dia duduk sila sendirian, di depan Said ini kayak ada pembatas kaca yang bisa mantulin bayangan ke belakang gitu. Baca doa, tiba-tiba ada yang nepok pundaknya Said. Kerasa banget kayak ada tangan orang dewasa tapi halus banget Nat, Moy. Dan tepokannya tuh gak cuman 1-2 kali aja, bisa dibilang berkali-kali. Ada yang nepokin pundaknya si Said ini. Said udah mulai merinding tuh di situ. Karena dia belum pernah ngerasain yang kayak gini. Toh biasanya kalau dia ziarah malam-malam juga yaudah sendirian aja, lempeng-lempeng aja gitu. Udahlah, tapi dia nyoba buat tetap merem aja. Nah pas dia coba buat buka mata pelan-pelan, dia lihat di depan dia tuh kayak ada pembatas kaca yang bisa mantulin bayangan tadi kan ke belakang. Lu ingat kan, dia sendirian di sana, sepi banget. Tapi tiba-tiba di belakangnya Said itu, di pendopo itu, di belakang Said persis, itu muncul banyak banget orang duduk sila sambil kepalanya nunduk. Rambutnya pada gondrong, berantakan, nutupin muka, sama kayak pakai peci tinggi gitu. Mereka sama-sama lagi doa juga di belakang Said, tapi Said gak bisa nangkep mereka tuh baca apa. Mereka cuman gerak-gerak kenceng, ngangguk-ngangguk gitu. Dan bener aja, pas Said ngeberaniin diri nengok ke belakang sambil sengaja baca doa kenceng karena takut, tiba-tiba sosok gerombolan, sosok bayangan yang ada di belakang dia, yang dia lihat lewat kaca, itu hilang, kosong. Wah, gila. Nah itu baru pengalaman pertama ziarah malam-malam ke makam kiai. Maksudnya pertama kali si Said ngerasain hal yang mistis gitu ya. Nah abis dari situ emang Said tuh ngeyel. Dia tetaplah ziarah tuh malam-malam, bener-bener tengah malam. Alasannya sama, kalau misalkan pagi sore dia sibuk kuliah sama ngurus pondoknya dia, karena kebetulan emang dia tuh semacam diperbantukan lah. Jadi dia ngurus asrama pondoknya ini secara sukarela juga gitu. Nah di lain kesempatan gak tahu kepikiran apa, tapi itu di jam 12-an malam bahkan, tiba-tiba dia ngerasa dia gabut banget di asramanya. Udahlah dia langsung pakai jaket, dia ambil kunci motor, keluar tuh buat ziarah. Buset. Malam-malam. Jam 12 ya? Jam 12 Moy. Jadi sebenarnya mereka si pesantren ini itu tuh punya list alamat makam yang tersebar di Jogja dan sekitarnya gitu. Nah tapi gak tahu kenapa ada satu alamat yang Said sendiri tuh kayak belum pernah lihat atau belum pernah ngunjungin ke makam itu. Ya udahlah, malam itu juga Said nyocokin alamatnya di Maps, terus on the way ke sana. Buat gambaran aja, jadi makam kiai yang kali ini mau dikunjungin sama Said itu tuh posisinya masuk ke desa-desa di jalur lingkar luar Jogja. Yang mana jalur-jalur ini itu hari biasa aja sepi. Dan pas masuk ke desanya itu beneran pencahayaannya minim. Banyak juga pohon bambu sama sawah di sepanjang jalannya. Dari jauh tuh Said ngeliat, dari yang awalnya pencahayaannya minim, tiba-tiba kelihatan terang banget. Said ngeliat, oh itu lagi ada rombongan orang bawa obor, mungkin lagi ngeronda.
Cuman postur orang-orang ini tuh pada tinggi-tinggi dan semacam pakai gamis putih semua gitu, bersih. Said pede tuh buat nyamperin gerombolan ini, sekalian nanya jalan. Syukur-syukur bisa ditemenin tuh sampai ke makam tujuannya dia. Tapi anehnya, makin Said deketin motornya ke rombongan itu tuh malah makin ngejauh. Jadi kayak nggak nyampe-nyampe aja rasanya ke sana. Dan tetap Said usaha buat ngebut ngejar si rombongan ini. Sampai akhirnya rombongan ini kayak berhenti di satu area yang beneran kumuh, nggak kelihatan apa-apa. Tapi Said kaget banget di situ. Pas gerombolan ini berhenti di salah satu sisi pojokan area itu, tiba-tiba kedengeran nyaring banget ada suara ketawa kuntilanak, Natmoy. Terus rombongan yang baju putih tadi kayak terbang satu persatu hilang gitu. Kayak ditarik tali dari atas cepet banget. Yang awalnya masih ada bentuk tubuh manusianya gitu ya, langsung berubah kayak kain putih panjang yang entah ditarik atau terbang, pokoknya ke atas gitulah. Pas Said nengok sekeliling, dia panik karena Said baru ngeh. Ternyata dia tuh dalam tanda kutip diantar sama gerombolan ini buat berhenti di alamat makam yang emang lagi dia cari. Itu tuh areal pemakamannya kecil, kayak udah nggak keurus. Di sana juga cuman kelihatan ada 2 atau 3 nisan doang. Badan Said di situ sebenarnya udah mulai anget. Tapi sama kayak yang sebelum-sebelumnya, dia masih ngeyel aja. Said mikir, ya udahlah udah jauh, tanggung banget motoran malam-malam, udah nyampe lokasi, masa dia nggak mampir ke makamnya buat ziarah gitu. Alhasil mampir lah dia jalan ngedeket ke nisan-nisan itu. Udah ngedeket, Said gak fokus buat baca doa atau ngaji. Dia nyoba buat nyari tahu ini tuh makamnya siapa sebelum dia berdoa di situ gitu. Soalnya udah terbengkalai dan kehalangan rumput-rumput tinggi gitu si nisan ini. Dan bener aja pas dia cari-cari, dia korek-korek lebih dalam gitu ya, dia nggak dapat identitas di nisan ini sama sekali. Ya udah dia pelan-pelan duduk, terus mulai ngaji lah, merem biar khusyuk kan. Dia ngaji tuh sama doa-doa di situ. Tiba-tiba dari kejauhan kedengeran suara langkah kaki segerombolan orang. Makin lama makin ngedeket, semakin deket semakin kedengeran aja tuh suara La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kayak ada orang yang baru meninggal. Kayak mau dimakamin gitu. Tapi tengah malam. Ya Said kaget dong. Dia langsung berdiri, dia jalan ngejauh karena rombongan ini tuh ngedeket ke arah dia tadinya. Kayak dejavu gitu, rombongan itu mirip banget sama rombongan yang tadi dia lihat, yang tiba-tiba hilang itu. Kalau dari deket kelihatan sama Said nih, si rombongan ini tuh semuanya serba putih, kayak cahaya gitu. Said mau lihat wajahnya juga nggak kelihatan apa-apa, nggak jelas gitu. Dan ternyata mereka itu semacam mau makamin orang persis di makam yang tadi Said dudukin buat ngaji. Ini yang agak nggak masuk akal sih menurut gua, tapi ya ini yang Said lihat ya. Dari dalam makam itu jelas banget kayak nyedot sosok rombongan ini. Maksudnya? Dari yang awalnya berbentuk kayak manusia nih pada umumnya nih, ada orang-orang gitu ya. Tiba-tiba si segerombolan ini kesedot aja gitu, kayak asap rokok ke dalam tanah. Wah gila. Terus tiba-tiba nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa. Udah sejak saat itu bahkan sampai sekarang Said udah nggak pernah lagi tuh nyempet-nyempetin waktu buat ziarah malam hari. Udah benar-benar kapok. Di malam itu pun dia langsung cabut aja, nggak ngelanjutin ziarahnya dia. Ternyata alamat yang dia datengin ini juga nggak tahu dia dapat dari siapa. Pokoknya dia tahu itu ada listnya aja di tempat pesantrennya dia. Cuman sekarang yang nggak masuk akalnya lagi adalah alamatnya juga hilang. Said bahkan nyoba buat inget-inget daerahnya atau jalan menuju ke sana tuh udah lupa. Wah gila, apa itu sebenarnya kuburan di alam gaib yang ngerti nggak maksud gue? Iya kayak karena mesti kayak disasarin gitu ya Mu ya. Iya anjir. Karena kan tadinya dia kayak mencoba untuk mencari di pedalaman sampai dia ngelihat rombongan, terus akhirnya nggak tahu kemana kan. Iya. Jadi kayak udah bukan dunia kita gitu loh. Gue juga mikirnya kayaknya emang setelah dia ketemu rombongan itu udah bukan tempat yang bisa dilihat dengan akal sehat gitu loh. Cerita yang gue dapet yang kedua ini juga dapat dari pendengar Scary Things, tapi dia minta namanya disamarin. Jadi kita sebut aja namanya Hani ya.
Cerita ini kebetulan Hani sekeluarga nih, ada Hani, suaminya namanya Iqbal, sama anaknya namanya Ara, dia masih kecil. Mereka tuh pindah lah ke Jakarta di sekitar tahun 2021 karena kebetulan Iqbal baru dapat kerja di sana. Namanya baru ngerintis di ibu kota, tabungan mereka ya nggak banyak lah. Jadi mereka nggak muluk-muluk tuh buat nyari tempat tinggal. Yang pas di kantong aja, yang penting nggak jauh ke tempat kerja Iqbal aja gitu. Yang penting bisa tidur nyaman. Nyari kontrakan sampai akhirnya mereka dapet Nat. Kontrakannya cocok di daerah Pasar Minggu. Kayak kontrakan ala-ala pegawai aja lah yang cuma berapa petak doang gitu. Nah sebelum pindah Jakarta, mereka tuh tinggal di daerah perumahan yang sepi. Perumahan yang gak ada tetangganya sama sekali. Jadi Ara, anaknya si Hani nih, kayak di umur-umur dia masih kecil tuh emang butuh main sama anak kecil gitu, sama teman-temannya. Tapi karena di rumah yang dulu tuh kosong, dia main sendiri. Suka main di lahan kosong, di rumah kosong, bahkan dalam rumah ngobrol sendiri. Tapi kayak kelihatannya tuh asik gitu loh ngobrolnya. Sampai si Hani sama si Iqbal, suaminya, itu tuh ngebawa Ara ke orang pinter. Dan katanya emang Ara tuh sensitif sama makhluk gaib. Makanya lah pas akhirnya si Hani ini dapat kontrakan di daerah Pasar Minggu, Hani tuh seneng karena kebetulan dia ngelihat kontrakannya dia yang sekarang tuh pemukimannya padat penduduk. Jadi dia mikir kayak anaknya berarti nggak sendirian lagi nih, udah punya teman beneran gitu. Bakal punya banyak temen lah gitu kan buat main. Nah tapi anehnya Nat, udah beberapa lama si keluarga Hani ini tinggal di sana. Setiap anak-anak kampung main Ara tuh malah ngurung diri, kayak ketakutan malah ketemu anak-anak yang beneran teman sebayanya gitu. Kenapa emang? Nah nggak tahu, Ara tuh malah milih justru beneran di dalam rumah dan sama ngobrol sendiri, asik di rumah sendiri, ngobrol sendiri. Sampai ditanya sama Hani sama nyokapnya kayak nanya main sama siapa gitu, kenapa nggak ngobrol sama teman-temannya yang ngajakin main gitu. Ara cuma bilang lagi ngobrol sama kakak gitu. Ditanya sama Hani kayak kakak siapa dek? Ara diem doang. Terus pelan-pelan dia ngelambain tangan ke arah jendela samping rumahnya dan dia ngomong, kakaknya baru pulang bu, itu rumahnya di sana, sambil nunjuk sana gitu ya, jendela itu. Dan pas Hani ngeliat Nat, arah yang ditunjuk sama Ara sama anaknya mengarah ke pemakaman umum. Waduh. Nah gara-gara kejadian itu, Hani diem-diem ngusahain gimana caranya biar Ara tuh keluar rumah main sama tetangganya gitu. Ya walaupun Hani takut sebenarnya anaknya kenapa-napa ya, cuman kayak mau gimana lagi gitu. Sampai satu hari lupa ada acara apa, kebetulan Hani tuh harus keluar rumah sengaja dikunci. Nah si Ara dititipin sama tetangga yang emang punya anak. Jadi biar ketemu ngobrol main gitu. Agak dipaksain segitunya ya. Nah pas menjelang maghrib Hani pulang, terus Hani nyamperin lah nih ke rumah tetangganya buat ngejemput anaknya. Katanya anaknya nih lagi main sama si anak tetangganya ini gitu. Nah biasanya si Hani tuh tahu sebelum maghrib harusnya Ara udah pulang. Tapi karena Hani tahu si Ara anaknya lagi main sama anak tetangganya, dia seneng lah, jadi kayak ya udah main aja gitu. 15 menit, 30 menit tungguin kok nggak pulang-pulang nih anaknya. Nah nggak gitu lama, akhirnya kelihatan nih banyak kayak bocah-bocah lewat gitu Nat, masuk ke rumah si tetangganya Hani ini. Yang tempat si Ara dititipin itu. Nah tapi Hani nggak ngeliat Ara. Ditanya lah sama Hani kayak, dek Aranya mana? Temennya mana? Nah anak-anak kecil itu jawab, katanya si Ara dijemput sama kakak-kakak nggak tahu kemana. Ara cuma bilang kayak rumahnya dikunci, ibunya pergi, jadi dia nunggu ibunya pulang barengan sama kakak-kakak itu. Dan dengan polosnya anak-anak ini bilang kayak, ditanya sama Hani ya, kayak kakak-kakaknya kayak gimana gitu. Anak-anak ini cuma jawab kayak, kakak-kakaknya tinggi, pucat, tapi mukanya serem bu, acak-acakan. Ada juga yang mirip sama Ara. Nah Hani kaget banget lah dengernya kan. Kayak dia langsung panik. Dan dia langsung inget kayak tentang Korean quote ya, kakak-kakak ini langsung kayak, oh apa ini maksud kakak-kakak ini? Teman halunya yang tinggal di pemakaman gitu kan. Iya. Hani langsung tuh Nat, buru-buru lari ke pemakaman itu. Ini malam-malam ya. Sampai di sana mungkin kayak, lo tau lah kebentukan pemakaman kalau malam ya luas tapi gelap banget dan emang udah hening gitu. Hani teriak-teriak manggilin Ara sambil nangis tapi nggak ketemu-temu. Sampai akhirnya udah mau isya lah gitu, Hani dengar ketawa Ara. Hani ngeliat sekeliling dan terus dia ngeliat dari kejauhan. Di situ kelihatan lah, Hani ngeliat dari kejauhan
ada anaknya Ara lagi main sendiri ketawa-tawa di depan pohon beringin gede. Hah? Sambil ngeliat ke atas gitu. Sendirian gitu. Nah sama Hani disamperin lah anaknya buru-buru. Tapi Ara pas ngeliat ibunya nyamperin, Ara tuh jadi kayak takut gitu loh. Dia malah kayak buru-buru buat manjat pohon nyamperin orang. Dan lo tau gak Bi, Nat, tiba-tiba Ara yang dia kan anak kecil gak bisa manjat pohon ya. Nah tiba-tiba Ara tuh kayak manjat pohon merayap sampai atas gitu. Pohon beringin pun. Pohon beringin. Gila sih. Pas Hani stop dengan posisi persis di depan beringin itu, dia nengok ke atas kan. Nah si Hani ngeliat Bi, Nat, ada Ara anaknya lagi di atas dahan pohon yang gede gitu, sambil ngomong kayak gini, "Sini Bu main sama kakak-kakak." Wah anjing sih. Hani langsung pusing gak tahu apa yang harus dia lakuin. Dia teriak-teriak aja minta tolong buat kayak nelpon si Iqbal biar cepetan balik jemput anaknya gitu. Karena kejadian itu akhirnya Iqbal sama Hani sepakat buat panggil orang pinter buat nutup kemampuan dan penglihatan si anaknya ini, si Ara ini gitu. Iya. Kata orang pinter ini, Ara tuh sekarang kebalik gitu Bi, Nat. Jadi dia malah lebih terbiasa lihat hantu dibanding dia ngelihat orang beneran. Wah. Jadi dia lebih suka main sama hantu Anjir. dibanding orang beneran gitu. Ya karena dari tadi pun dia tuh kalau ngelihat orang lain takut kan. Iya, karena nggak biasa kali ya. Iya benar. Jadi yang ngelihat sosok-sosok setan dengan wujud berbagai macam tuh Ara biasa aja. Dan dia juga ngeliat kayak ya udah temen, kakak-kakak, beneran disebut kakak-kakak gitu. Iya. Udahlah akhirnya di hari itu pas banget si orang pintar nih mumpung mampir ke rumahnya si Hani, Ara pelan-pelan istilahnya kayak diproses buat ditutup gitulah. Tapi jujur si Ara tuh hari itu kelihatan malah kayak kesakitan gitu Bi, Nat. Bener-bener kayak teriak-teriak histeris banget gitu. Nah katanya banyak banget sosok-sosok yang nempel di tubuhnya si Ara. Sampai susah banget buat tutup kemampuannya gitu, kata si orang pinter ini. Oke. Di proses penutupan kemampuan si Ara ini, tiba-tiba angin kencang tuh bener-bener kayak ngedobrak kaca-kaca jendela rumahnya. Barang-barang pada jatuh. Bahkan kaca jendela yang kayak harusnya gak bergerak tuh bergerak dan kayak kegedor-gedor gitu Binat. Kayak ada orang mau masuk ke dalam gitu. Dor gitu. Hani sempat ngintip juga. Kayak dia ngelihat dari jendela samping rumahnya dia tuh kayak ada sosok bayangan hitam berbentuk kepala orang, rame banget, nutup kacanya jadi kayak lagi ingin ke dalam rumah gitu loh. Saking kenceng gedobrakan jendelanya, kaca tuh sampai mau pecah. Pokoknya chaos banget tadi malam itu. Nah tapi syukurnya sekarang setelah kejadian itu udah beres ya ini ya. Singkat cerita, syukurnya sekarang Ara tuh udah makin gede dan semua kemampuan yang dulu dia lakuin di masa kecil itu tuh udah hilang. Tapi ya gitu, sebagai ibu ya dia takut gitu kalau misalnya anaknya kenapa-napa. Dan Ara pun sekarang juga takut buat deket ke kuburan. Bahkan katanya nih cuma selang 2-3 minggu setelah kejadian di malam itu yang dalam tanda kutip ruqyah itu ya, Hani sekeluarga tuh mutusin buat cari kontrakan baru. Nah sesekali Iqbal sama Hani tuh kalau lagi keluar motoran tuh kayak suka iseng gitu ngelewatin kontrakannya, ngelihat kayak gimana nih kabar si rumah itu gitu. Dan ada satu momen Bihnat, waktu pas si Hani sama Iqbal motoran lewatin kontrakan lamanya, dari kejauhan mereka ngelihat kayak dari pintu kontrakan yang kebuka kecil itu ada anak kecil nih, cewek ya, kayaknya nih anak si pemilik rumah yang sekarang. Itu tuh kelihatan lagi asik ngobrol sendirian ke arah jendela kaca belakang. Nah arah kaca jendela belakang itu kan arah pemakaman. Jadi kayaknya anak pemilik rumah yang sekarang itu ngelakuin persis banget sama apa yang dilakuin sama Ara waktu itu. Wah gila sih. Itu namanya rumahnya terkutuk sih Muy. Iya mungkin rumahnya terkutuk dan Aranya juga masalah punya bakat sih yang kayak gitu ya. Iya. Gue nggak tahu sih apakah memang benar harus ditutup atau enggak ya. Ya kalau ngomongin benefit sebagai seorang manusia sih repot juga kalau misalkan dia takut sama orang biasa ya. Tapi jadi kasihan juga sih Muy, karena dia jadi trauma dengan kuburan tadi kan. Bener-bener. Maybe. Iya. Kalian percaya kan kalau kita nih hidup emang berdampingan sama makhluk lain? Iya. Nah cerita yang bakal gue ceritain ini beneran jadi gambaran statementnya.
Cerita tentang orang-orang yang secara sadar tuh tinggal dan ngebangun pemukiman di atas makam-makam Cina, atau yang sering disebut bong. Cerita ini tuh dikirim sama, sebut aja namanya Vira, mantan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Kebetulan penelitian skripsinya dia tuh ngebahas tentang penggunaan bong atau makam Cina sebagai tempat tinggal orang-orang yang gak punya rumah. Oke. Awalnya Vira ini emang keliling ke beberapa bong di Jawa Timur buat riset dan survei langsung. Tapi ternyata selama beberapa hari keliling itu, Vira gak cuma dapetin jawaban atau bahan penelitian doang. Di sana, Vira buat pertama kalinya tuh ngelihat secara langsung kejadian-kejadian aneh yang terjadi di pemakaman Cina. Jadi kebetulan ada beberapa titik bong yang jadi sampel atau bakalan didatengin sama si Vira ini. Ada di Madiun, Surabaya, sama Mojokerto. Di setiap tempatnya ini, Vira tuh ngelihat kejadian-kejadian aneh yang beda-beda. Bahkan beberapa di antaranya tuh gak masuk akal banget. Di bong pertama yang dia samperin itu tuh di Surabaya. Vira tuh udah sengaja berangkat dari pagi ke siang. Tapi ternyata di siang itu tempat pemakamannya tuh sepi sama orang-orang. Jadi Vira harus nunggu agak lamaan tuh biar dapetin orang buat disurvei. Nah tiba-tiba dari kejauhan kelihatan ada 3 orang tua kayak lagi bingung gitu. Vira niatnya kan nyamperin buat jadi respondennya dia kan. Tapi ternyata orang-orang itu tuh kesana baru pertama kali juga. Mereka kesana jauh-jauh dari Manado buat nyari makam dari kakek buyutnya yang katanya tuh dimakamin di situ. Tapi untuk lokasinya sendiri tuh mereka nggak tahu di mana. Terus ada juga satu nenek-nenek yang ikut di situ. Kita sebut aja Oma ya. Oma ini tuh kebetulan anak dari kakek buyut yang lokasinya tuh lagi dicari. Si Oma tuh udah yang kayak nangis histeris gitu. Katanya dia tuh bisa nyium bau keberadaannya si ayahnya itu. Jadi kalau dia nangisnya makin kenceng, katanya tuh tandanya lokasinya udah makin dekat si makamnya itu. Tapi setiap si Oma nangis kenceng, kedua anaknya tuh keliling buat nyari nama buyutnya, tapi nggak ada di situ. Makanya jadi sama-sama bingung tuh mereka nyari. Dan karena makin histeris, akhirnya 2 orang anaknya ini tuh langsung buru-buru nyari kayak semacam pusat informasi di pemakaman gitu, buat ngecek dokumen. Si Oma ini tiba-tiba dititipin ke Vira, padahal gak kenal sama sekali. Karena kasihan, akhirnya Vira nemenin. Mereka cuma berdua duduk diem-dieman di kayak bangku gitu depan pohon sambil nungguin anak-anaknya balik. Terus gak selang lama, si Oma tuh langsung nangis kenceng banget sambil nunjuk ke arah makam depannya. Katanya si bapaknya tuh udah berdiri di depan sana, pakai baju ala Belanda zaman dulu gitu, sambil megangin sepeda tua. Oma ini tuh buru-buru nyamperin arahnya itu. Vira tuh bingung mau gimana. Dia takut si Oma ini tuh jatuh terus kenapa-napa kan. Vira akhirnya cuma bisa ngejagain dari belakang sambil megangin tangannya si Oma ini. Makin deket sama makam depannya, si Oma ini tuh jalannya jadi lebih lancar, lebih cepet gitu. Sedangkan Vira tuh justru makin kayak berat banget buat jalan. Dan tiba-tiba Vira ini tuh kayak ketabrak sama kayak bayangan gitu yang jalannya tuh kenceng banget, sampai si Vira ini jatuh. Bahkan setelah pulang dari bong itu, Vira tuh tiba-tiba demam buat beberapa hari, gak tahu kenapa. Gara-gara kejadian sakit itu, sekarang Vira akhirnya ngajak salah satu teman cowoknya, namanya Cumi. Vira ngajakin si Cumi ini tuh karena emang tujuan bong berikutnya tuh di Madiun. Bong yang terkenal katanya tuh suka dijadiin tempat prostitusi, persis di atas makamnya. Otomatis si Vira tuh harus kesana di jam-jam malam, sekitar jam 8-an lah. Kali ini sebenarnya jalannya tuh lancar-lancar aja. Vira ngedapetin responden banyak dari pelaku prostitusi atau PSK-nya. Sekalian sama orang-orang yang datang ke sana juga. Nah, di tengah proses nyari ini, si Cumi tuh sempat izin ke Vira mau ngerokok dulu di warung-warung depan bong. Tapi si Cumi ini tuh bener-bener gak balik-balik. Sama Vira dicariin kemana-mana tuh gak ketemu-temu. Soalnya si Vira tuh di situ udah mulai takut tuh, karena mulai digoda-godain sama bapak-bapak. Nah, kejadian anehnya tuh kejadian abis ini nih. Di sini Vira langsung telepon si Cumi, dan pas ngangkat telepon, si Cumi tuh malah bilang, "Gimana Vir, ada yang ketinggalan di motor gue?" Si Vira bingung banget maksudnya apa kan. Dan ternyata katanya si Cumi tuh baru banget nyampe kosannya abis nganterin Vira pulang ke kos. Mampus. Di situ Vira mulai ketakutan karena jelas-jelas dia tuh belum ketemu Cumi kan.
Di situ dia nangis tuh di telepon Cumi. Awalnya si Cumi tuh nggak percaya, sampai akhirnya di Sherlock gitu. Dan bener, lokasinya Vira tuh belum pindah dari bong tadi. Bong ini tuh jaraknya ada kali 30-40 menitan kalau dari kosan mereka, lumayan jauh. Makanya Cumi langsung panik, dia nyuruh si Vira ini buat buru-buru cabut dari bong itu. Jadi intinya abis ketemu tuh si Cumi langsung ngejemput Vira lagi. Mereka nggak langsung balik ke kosan, tapi mereka kayak berhenti dulu di semacam warmindo gitu buat cerita-cerita tentang apa yang terjadi. Si Cumi ini cerita sampai sumpah-sumpah gitulah kalau dia tuh tadi udah nganterin si Vira. Cumi buru-buru bawa Vira cabut karena dari kejauhan pas dia ngerokok, Cumi ini ngeliat kalau Vira itu tuh jadi sosok cewek yang ganjen gitu ke bapak-bapak, kayak bukan Vira yang biasanya. Nah si Vira yang ngedenger itu tuh nggak terima lah dibilang kayak gitu. Tapi ya Cumi kan di situ juga nggak bohong. Makanya tuh si Cumi buru-buru cabut bawa si Vira. Dan katanya di sepanjang jalan si Vira tuh cuma kayak ketawa-tawa flirty gitu. Wow. Ditanya apa jawabannya tuh apa. Terus si Vira yang tadi diboncengin cuma minta buat balik lagi ke bong tadi. Jadi intinya abis dari bong itu si Vira sama Cumi tuh jadi sering ngelihat sosok satu sama lain di tempat yang beda. Dan dengan sifat atau watak yang beda gitu, gak tahu kenapa. Tapi selama di perjalanan dari Warmindo ke kosan, bahkan udah masuk ke kamar, si Vira ini ngerasa masih ngelihat orang-orang, tepatnya bapak-bapak yang mirip semua sama yang tadi dia jadiin responden di makam. Semua bapak-bapak itu tuh katanya sering banget ngintip jendela kamarnya. Dan katanya beberapa kali pas Vira tidur, kasurnya tuh suka gerak-gerak sendiri, kayak lagi dipakai buat berhubungan badan gitu. Anjing. Persis sama apa yang dia lihat di Bong Madiun itu. Kata orang pinter yang sempat didatengin sama Vira, katanya tuh ada penghuni bong yang ngerasa Vira tuh gak cocok buat masuk ke dalam sana. Mungkin dianggap suci atau bersih aja si Vira ini. Sedangkan emang lokasi bong itu tuh udah jadi lokasi yang kotor gitulah. Makanya si sosok ini tuh nempel ke si Vira sampai kosan, karena pengen tahu sebenarnya tujuannya si Vira malam-malam ke bong tuh ngapain. Setelah dari situ, untungnya Vira tuh udah dibantu buat ngehapus atau kayak ngebuang setan yang nempel di badan dia. Dan imbasnya akhirnya si Vira tuh jadi telat buat nyelesain skripsi waktu itu, karena emang jadi takut banget kan buat ngelanjutin penelitiannya. Iyalah anjir. Lagi penelitian di sana juga dari awal menurutku udah nggak habis pikir sih gua. Itu challenging banget sih. Iya. Natmoy, Iya. kalian pasti pernah dengar cerita-cerita di sosial media tentang orderan fiktif buat ojol gitu kan? Iya. Nah ini kali ini gue bakal ceritain pengalaman dari salah satu driver ojol di Jakarta yang kebetulan dapat orderan fiktif dan masih nyambung sama cerita malam ini, yaitu tentang kuburan. Ini ceritanya dari Kinoy yang kebetulan driver ojol di Jakarta. Dia sering banget dengerin kita, Natmoy. Apalagi kalau lagi gabut atau kalau lagi nggak narik pelanggan. Dan gara-gara sering dengerin cerita horor dari orang-orang, dia jadi pengen juga tuh ngirim cerita pengalaman dia. Pengalaman dia ini sebenarnya belum terlalu lama, jadi sekitar awal 2023. Dia inget banget itu malam Jumat. Kebetulan hari itu emang lagi sepi penumpang. Dia nungguin aja tuh semacam di kayak posko atau pos ronda tempat nongkrong driver-driver lain. Sekitar jam 11-an malam, tinggal Kinoy sendiri tuh di situ, di pos ronda itu. Agak lapar juga karena belum makan malam, ya udahlah, dia balik aja ke rumah. Nah, rumahnya si Kinoy ini di daerah Jakarta Barat, tapi yang agak ke selatan gitu. Dan malam itu dia lagi di daerah Jakarta Timur, si pos rondanya ini. Karena terakhir penumpang yang diantar juga ada di daerah Jakarta Timur itu. Udah jalan lah tuh dia, Jalanan Jakarta juga belum sepi-sepi banget padahal. Tapi di malam itu di salah satu jalanan Jakarta, tiba-tiba ada cewek di pinggir jalan kayak ngelambain tangannya gitu ke Kinoy. Yaudah dia samper aja lah. Kayak cewek normal, bukan kayak makhluk halus gitu ya. Cewek ini posturnya tinggi, kurus, putih, rambutnya hitam panjang sampai belakang gitu. Dia nanya dong, kenapa mbak? Saya kenapa ngelambain tangan gitu. Cewek ini juga jawabnya itu juga biasa aja. Intinya
si cewek ini minta dianterin ke satu alamat, tapi bisa nggak kalau langsung aja, nggak usah pakai aplikasi gitu. Ya. Nah karena hari itu juga belum dapat uang banyak, ya udah disikat lah sama si Kinoy. Udah tuh dia bawa cewek ini buat dianterin ke alamat yang dituju, karena kebetulan alamatnya juga masih satu arah sama Kinoy jalan pulang. Karena dari Jakarta Timur, dia mau ke Jakarta Barat agak ke selatan. Tempatnya si cewek ini di daerah Jakarta Selatan gitu. Oke. Ingat kan tadi Kinoy bilang si cewek ini posturnya tuh kurus tinggi gitu ya. Nah cuman Kinoy ini ngerasa pas si cewek ini naik ke motor dia, kata Kinoy, Masya Allah rasanya berat banget. Gak sesuai postur gitu ya. Itu dia, motornya tuh sampai gak bisa ngebut Nat, Moy. Rasanya tuh dia kayak ngeboncengin 2 orang. Jadi kayak lagi triceng. Jadi berat gak bisa ngegas kenceng gitu lah. Udah tuh karena perjalanan masih cukup jauh, diajak ngobrol lah si cewek ini sepanjang perjalanan. Tapi sumpah, kata si Kino ya, si orang ini tuh kayak gak punya mulut Nat, Moy. Gak ngebales satupun omongan dari Kinoy. Padahal setiap dia lihat spion, cewek ini masih duduk di belakang. Walaupun tatapannya emang kosong sih, katanya gitu. Makin digoda-godain aja tuh sama si Kinoy di jalan. Siapa tahu ya akhirnya si cewek ini mau ngerespon. Masih diajak ngobrol terus, tapi sama aja, dia tetap dingin, diem gitu. Padahal obrolan yang dibawa sama Kinoy juga bukan obrolan yang basa-basi banget gitu loh. Obrolan yang benar-benar bisa dijawab lah pokoknya. Ada bingungnya, tapi ya udahlah. Kinoy nggak ambil pusing. Kayaknya emang nih penumpang tipikal orang yang nggak suka diajak ngobrol aja berarti. Kinoy nyetir motor, lanjut lagi lah ke arah alamatnya si cewek ini. Nah ada satu momen, tiba-tiba si cewek ini nggak tahu kenapa, tiba-tiba tangannya tuh megang pundaknya Kinoy gitu Nat, Moy. Tapi Kinoy lihat ujung-ujung kukunya itu tuh kotor banget, kayak ada tanah-tanah coklat. Dan katanya tangannya ini tuh dingin banget. Padahal si Kinoy ini pakai jaket ojol gitu yang tebel. Tapi pas si cewek ini megang ke pundaknya Kinoy, dinginnya tuh kayak nembus sampai ke kulit gitu loh Nat, Moy. Yang tadinya si cewek ini dingin sifatnya gitu ya, sekarang gantian. Si Kinoy yang jadi kedinginan alias merinding. Kinoy cuma bisa baca-baca doa yang dia inget dalam hati sepanjang perjalanan tuh ya. Tapi pas dia baca diem-diem, sosok cewek ini tuh gak hilang dari motor. Jadi kesimpulan Kinoy, oh berarti emang manusia nih orang gitu kan. Karena gue baca doa tetap ada, gak hilang gitu kan. Nah Kinoy inget banget, jadi alamat yang dituju sama si cewek ini tuh kebetulan di sekitaran salah satu pemakaman di daerah Jakarta Selatan. Tapi bukan TPU Jeruk Purut, ada yang lain. Dan kita tahu lah ya, hampir mayoritas makam di Jakarta tuh emang ada jalan buat motor atau bahkan mobil buat jadi jalan tikus gitu kan, buat motong jalan lah. Nah akhirnya jarak mereka tuh udah makin deket nih sama alamat yang dituju sama si cewek ini. Kinoy tanya lagi dong, ini alamatnya tuh pasnya di mana? Maksudnya titik yang benar-benar lu mau turun tuh di mana? Cewek ini akhirnya nyaut pendek, nyebutin nama makamnya doang. Bingung dong. Maksudnya tuh ya di makam itu tapi di bagian mana? Kan gak mungkin di makamnya dong lu turunnya kan. Nah karena ada pikiran gak akan dijawab juga sama si cewek ini, Kinoy berasumsi lah, oh mungkin di belakang makamnya. Soalnya emang di sana ada pemukiman gitu. Ya udah biar gue lewatin aja jalan masuk gangnya yang dari pinggir jalan raya. Jadi kayak oke, mungkin di deket pemakaman itu, di deket TPU itu, tapi gue gak usah masuk ke TPU-nya. Gue lewat sampingnya. Itu gak usah masuk, langsung ke pemukiman itulah. Nah dia berasumsi kayak gitu. Nah padahal si Kinoy ini gak ngasih tahu nih rencana dia tuh mau muter, gak lewat masuk ke dalam TPU ini. Dia gak ngasih tahu rencana rutenya dia. Tapi tiba-tiba si cewek ini bilang, jangan lewat sana bang, masuk sini aja. Sambil ngacungin jarinya si cewek ini ke dalam arah TPU. Jadi kayak udah masuk ke situ aja bang. Ya Kinoy gantian nih, dia pura-pura gak denger aja. Lagian dari tadi juga si cewek ini kan diajak ngomong gak nyaut ya. Jadi gantian dibales nih, gue diemin aja. Tapi kayak gue gak lewat jalan situ. Lagian si Kinoy juga malas banget kalau misalkan disuruh ngelewatin kuburan. Ya udah jam 12 malam ke atas juga kan. Malas alias takut lah maksud dia. Nah ini yang nyebelin sih, Kinoy itu coba jalan terus,
nggak mau, maksudnya kayak bukan mau masuk ke dalam gerbangnya, tapi ngelewatin gitu, ngelewatin samping gerbangnya, gerbang makam ini. Tapi tiba-tiba stang motornya si Kinoy itu kayak ada yang narik buat belok masuk ke area pemakaman. Anjir, aneh banget. Ini nggak tahu kenapa, tapi Kinoy ngerasa berat banget buat banting setir lagi biar nggak masuk ke dalam sana. Si Kinoy cuman bisa nyebut, kenapa nih, gitu doang. Dari jauh tuh makamnya kelihatan gelap sama sepi, dan pas masuk ke area pemakaman, tiba-tiba Kinoy kayak disambut sama keramaian gitu, Natmoy. Kayak ada pasar malam. Hah? Di dalam makam itu. Kinoy coba ngedip-ngedipin mata, mastiin apa yang dia lihat. Takutnya dia salah lihat kan. Tapi bener, setelah dia ngedip-ngedipin, dia tegesin lagi dia lihat apa, ternyata beneran keramaian tuh masih ada. Ada banyak kayak orang-orang dari anak kecil sampai udah tua tuh ada di situ. Kinoy bawa motornya beneran kayak diarahin gitu ya, buat ngelewatin masuk ke dalam makam dan ke kerumunan orang-orang yang ada di depan dia. Dan yang aneh adalah hampir semua orang-orang yang ada di situ mukanya ini mirip sama penumpang yang dibawa sama Kinoy. Hah? Sinting. Mukanya mirip. Hah? Pada dingin semua, putih, gak ada yang pada berinteraksi, pada pucat juga. Dan mereka itu cuman pada senyum lebar banget, matanya melotot kosong, ngeliatin ke arah motornya Kinoy yang lagi jalan gitu ke arah mereka. Tiba-tiba si penumpangnya Kinoy, si cewek ini, itu nyolek buat minta turun kayak ada semacam penjual makanan gitu. Persis di dalam TPU-nya. Dia cuma bilang ke Kinoy, "Bang, perutnya kosong kan? Saya beliin makan ya." Lah, maksudnya si cewek ini tahu dari mana Kinoy lapar, padahal ya Kinoy juga nggak ngasih tahu kan ke penumpangnya ini kalau dia tuh emang di malam itu belum makan gitu. Cuman ya udahlah diiyain sama Kinoy. Ya udah tuh si cewek ini turun, ditungguin sama Kinoy. Udah nggak lama cewek ini balik lagi ke motor, kayak ngasih gorengan gitu ke Kinoy. Dimakan satu lah sama dia, ngehargain si cewek inilah, udah beliin dia makan. Nggak selang lama akhirnya sampailah ke tujuan yang dipengen sama si cewek ini. Posisinya di tengah makam ini ya. Kinoy nggak mau nanya apa-apa. Cuman si cewek ini setelah turun, dia malah nanya gini ke Kinoy, "Bang, bisa lihat saya?" Hah? Aneh banget kan? Ya maksudnya dari tadi lu gue gonceng. Ya Kinoy jawab ketus aja lah, "Bisa lah mbak, udah saya mau pulang, makasih ya buat makannya tadi." Kinoy bilang gitu. Udah, si cewek ini langsung ngulurin tangan ngasih segepok uang gitu. Kinoy juga kaget, nih uang banyak banget. Cewek ini cuma bilang kalau duit yang dia kasih ini mending dipakai buat beli barang-barang di pasar barusan yang dilewatin. Sama makanannya juga dihabisin sekarang. Cuman karena udah mager, pokoknya dia pengen pulang aja tuh si Kinoy, pengen sampai rumah, dia cuekin lah, dia langsung cabut. Nah baru juga si Kinoy ini jalan, dia lihat spion ke belakang, cewek itu udah nggak ada. Wah. Nggak tahu kemana. Pas coba digeser-geser spionnya pun nggak ada, Nat, Moy. Lu tahu nggak? Ternyata cewek itu ada di mana? Di mana? Kata si Kinoy, cewek ini udah berdiri lurus di atas jok belakang motornya dia. Berdiri kaku kayak seimbang gitu. Wah, sinting. Padahal kayak ya motor kan agak goyang gitu kan. Ini bener-bener berdiri tegas gitu aja, tegak, nggak goyang-goyang sama sekali. Itu kacau banget. Kinoy kaget setengah mati, dia langsung ngegas motornya lah. Tapi si cewek tadi nggak jatuh-jatuh, malah ketawa cekikikan, Nat. Serem banget anjir. Kuntilanak. Pas dia naikin lagi spionnya, itu wujudnya udah berubah jadi kuntilanak. Gila. Rambutnya panjang sampai ban motornya Kinoy bahkan panjangnya. Lidahnya ngejulur panjang banget sampai netesin air liur. Dan anehnya lagi, jalanan yang tadinya rame tiba-tiba jadi kosong. Cuma jadi full kuburan makam batu nisan aja. Gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Dan saking ngebutnya karena nggak lihat jalan, ternyata ada jalanan yang berlubang gede banget. Ban motornya Kinoy masuk situ, dia langsung jatuh tuh kenceng. Aduh, sakit banget, dia bonyok, lapar, lemes. Mata Kinoy udah berbayang lah pokoknya. Dan dia cuma bisa lihat samar-samar kalau si cewek tadi itu masih berdiri di posisi awal, masih melayang aja gitu di depannya Kinoy, si cewek ini. Nah beberapa hari kemudian diceritain lah cerita ini ke beberapa teman-teman driver yang lain. Sampai pada akhirnya ada salah satu kenalannya si Kinoy ini, temannya dia sama driver ojol, yang juga pernah ngalamin kejadian yang sama. Tujuannya sama,
dan bahkan titik jatuhnya motornya itu sama kayak Kinoy. Wah, berarti korbannya nggak cuma Kinoy ya? Itu dia. Anjir. Dan kejadian diganggunya intens banget lagi, lama banget. Iya, kayaknya jadi malam yang nggak akan Kinoy lupain sih itu. Iya. Ternyata emang makin kesini makin banyak sih ya cerita tentang kuburan, entah kuburan yang masih ada kejadian di situ ataupun kuburannya udah nggak ada, dalam artian udah jadi tempat lain gitu. Ya. Tapi masih tetap ada cerita-cerita mistis di situ. Kira-kira lo punya lagi nggak cerita tentang kuburan, entah kuburannya masih ada atau kuburannya udah jadi tempat yang sekarang dihidupi oleh orang-orang yang masih hidup dan punya cerita mistis?